Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Clarion Parker bersedia menyerahkan semua ekuitasnya hanya untuk menyelamatkan Halle Lynch. Apakah Camelia Jackson bersedia melepaskannya? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7105 sampai 7109. Chapter 7105. Clarion, kamu telah menjadi anak yang baik sejak kamu masih kecil. Jadi kamu sangat terukur dalam berperilaku dan bagaimana kamu melakukan sesuatu. Camelia Jackson menunjukkan senyum yang cantik. Kamu secara khusus muncul di Platinum Casinoku hari ini, mungkin untuk mengembalikan kekuatan Allah Bumi kepada putraku kan? Jika itu masalahnya, aku akan menerimanya dengan senang hati. Tapi jika itu sesuatu yang lain, maka aku minta maaf. Pikiranku tertuju pada putraku sekarang, dan aku benar-benar tidak memiliki keinginan untuk mengurus hal-hal lain. Zion Bennett tersenyum dan berkata, Clarion Parker, apakah kamu mengerti kata-kata nyonya? Cepat dan serahkan kekuatan Allah Bumi, maka semuanya mudah untuk diselesaikan, jika tidak. Saat berbicara, Zion Bennett mengeluarkan benda seukuran ibu jari dan melemparkannya ke atas meja kopi marmer. Melihat benda ini, kelopak mata banyak orang melonjak. Pembunuh seni bela diri, Thunder Blasty. Hanya bisa dikatakan bahwa bajingan ini memang cukup gila. Dia berani mengeluarkan Thunder Blast dan membuangnya dengan santai. Apakah dia tidak takut jika Thunder Blast meledak dan mengambil nyawanya sendiri? Ketika Clarion Parker melihat Thunder Blast yang dibuat secara khusus ini, seluruh tubuhnya juga gemetar saat ini. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Nyonya, masalah Allah Bumi diatur oleh wali kota. Bahkan jika saya memiliki rencana, aku tidak bisa merebut kekuasaan sesuka hati. Selain itu, jika penguasa kota memiliki perintah, aku dapat mentransfer kekuatan Allah Bumi sesuka hati. Aku juga meminta kakekku untuk membantuku mengundurkan diri dari posisi ini. Ketika Camelia Jackson mendengar ini, dia mencibir dan berkata, 100 kali lebih baik mengatakannya daripada bernyanyi. Jika kamu tidak datang untuk urusan Allah Bumi, untuk apa kamu datang di sini? Sebaiknya kau menjelaskannya. Mata Zion Bennett menjadi semakin dingin pada saat ini. Niat membunuh yang tak terkatakan menyebar darinya, matanya penuh dengan cahaya merah. Pada saat ini, dia melangkah maju perlahan, dengan postur bahwa dia akan menginjak-injak Clarion Parker di telapak kakinya kapan saja. Clarion Parker mengabaikan Zion Bennett, tetapi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nyonya, aku datang kali ini untuk hal-hal lain. Aku mendengar bahwa Halle Lynch ada di tanganmu. Aku harap kamu bisa memberiku wajah dan melepaskan Halle Lynch demi aku. Apa Halle Lynch? Camelia Jackson terlihat dingin. Clarion Parker, apakah kepalamu sudah terbentur? Bicara omong kosong padaku tentang hal ini. Clarion Parker menggertakkan giginya dan berkata, Nyonya, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu sembunyikan. Calente Saban membawa seseorang untuk menangkap istri Halle Lynch, dan kebetulan bertemu dengan kami, jadi... Mendengar kata-kata Clarion Parker, wajah Camelia Jackson tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Clarion Parker, dan berbicara dengan dingin. Bajingan, kamu benar-benar berani menangkap orang-orangku. Tidak heran setelah orang-orang itu pergi menjalankan tugas, mereka diam begitu lama. Ternyata karena itu mereka bertemu bocah sepertimu. Di masa depan, jangan panggil lagi dia dengan Clarion Parker, panggil saja Judah Parker. Zion Bennett di samping tampak bingung dan berkata, Nyonya, mengapa Judah Parker? Camelia Jackson berkata dengan dingin. 2 ditambah 5, bukankah itu 7? Mendengar ini, Zion Bennett tertawa, lalu membanting meja. Judah Parker, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk mengirim Calente Saban kembali. Kalau tidak, kamu akan membayar dengan nyawamu. Clarion Parker mengabaikan teriakan Zion Bennett, tetapi memandang Camelia Jackson dan berkata perlahan. Nyonya, aku berutang budi pada Halle Lynch. Aku harap kamu bisa memberiku wajah. Chapter 7106. Aku juga tahu untuk apa kamu menangkap Halle Lynch. Tapi Nyonya, pikirkan saja. Jika Halle Lynch benar-benar menguasai bab kenaikan, dia sudah tidak terkalahkan dalam seni bela diri sekarang. Bagaimana bisa jatuh ke tangan seseorang? Berbicara tentang ini, Clarion Parker tampak serius. Terlebih lagi, dia tidak bersalah atau melakukan kejahatan. Aku datang untuk membawa Halle Lynch pergi, dan aku juga menyelamatkan Nyonya. Aku harap kamu bisa bekerja sama denganku. Aku benar-benar memikirkan untuk kebaikanmu sendiri. Baiklah. Mendengar pernyataan Clarion Parker yang beralasan, Camelia Jackson mencibir. Judah Parker, apakah kamu terlalu percaya diri? Kamu menyerang orang-orangku. Mengancamku untuk membebaskan orang itu. Dan mengatakan itu untuk kebaikanku sendiri. Sejak kapan Parkerville berhenti berlatih tinju dan mulai belajar akting? Plak. Saat mengatakan ini, Camelia Jackson melangkah maju dan langsung menamparkan wajah Clarion Parker. Bajing, apakah kamu pikir kamu memiliki wajah di sini bersamaku? Dengan suara tamparan yang tajam, Clarion Parker mundur beberapa langkah, dan wajahnya sangat pucat.
Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena keterampilannya yang baik, tamparan Camelia Jackson mungkin akan mengejutkannya. Lagi pula, ketika Camelia Jackson bergerak, dia tidak punya niat untuk berbelas kasihan sama sekali. Namun, Clarion Parker tidak mengeluh saat ini, tetapi mengertakkan gigi dan berkata perlahan. Nyonya, aku benar-benar memikirkanmu, tolong pikirkan 2 kali. Saat dia berbicara, Clarion Parker melangkah maju. Tetapi melihat tindakannya, semua master besar di sekitar Camelia Jackson dengan cepat melangkah maju. Mereka menatap Clarion Parker satu persatu, jelas takut dia akan bertindak impulsif. Adapun Neve Foster dan yang lainnya, mereka diisolasi dari kerumunan, termasuk Harvey York. Nyonya, Judah Parker, kamu tidak memiliki perbedaan antara rasa hormat dan inferioritas. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berlutut ketika kamu melihat seorang penatua? Camelia Jackson mencibir pada Clarion Parker. Seorang generasi kedua Grand City, sampah yang dibenci Tuan Muda Parker, sekarang berani mempertanyakanku. Dan mengatakan bahwa kamu sangat mengkhawatirkanku. Apakah kamu pantas melakukan itu? Jika bukan karena wajah Parkerville, aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Bagi Camelia Jackson, putra yang dikembangkan dengan hati-hati tidak hanya dihapuskan, tetapi juga kehilangan otoritas dan posisinya. Dia sekarang sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Dan Clarion Parker masih berani datang memprovokasinya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Neve Foster sangat menyadari gaya Camelia Jackson, dan pada saat ini dia tanpa sadar berkata, Nyonya, semuanya baik untuk dikatakan, semua orang adalah mereka sendiri. Orang sendiri? Camelia Jackson mengeluarkan tisu desinfektan di atas meja dan menyekat tangannya dengan ekspresi jijik. Seseorang yang memindahkanku, masih ingin aku memberinya wajah. Siapa dia? Zion Bennett juga mencibir. Sampah yang tidak memenuhi syarat untuk menjilat sol sepatuku, dan berani meminta nyonya untuk memberinya wajah. Ini belum malam, dan dia mulai bermimpi. Entah apa ada lubang di otaknya. Adapun Jade Bierstadt, yang sebelumnya menghentikan Clarion Parker dan partainya sebelumnya, dia juga muncul saat ini. Dia memandang Clarion Parker dari atas ke bawah dengan tangan melingkari dadanya, wajahnya penuh jijik, dan pada saat yang sama, dia menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Clarion Parker benar-benar sudah dipermalukan. Clarion Parker menggertakkan giginya dengan keras, dan di mulutnya, hanya ada kemarahan yang tak terbatas, rasa malu yang tak terbatas. Bagaimana? Marah? Ayolah. Singkirkan aku. Camelia Jackson menegakkan dadanya. Apakah kamu berani? Chapter 7107. Melihat wanita itu, Camelia Jackson meletakkan wajahnya di depannya. Clarion Parker tidak tahu betapa sulitnya menahan keinginan untuk menamparnya. Ekspresi Harvey York juga dingin. Dia menatap wanita ini dan harus mengakui bahwa selama dia mau, dia dapat dengan mudah membangkitkan kemarahan pada seorang pria. Oleh karena itu, Harvey York menjadi semakin tenang. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak sama sekali, tetapi memandang Clarion Parker dengan acuh tak acuh, siap untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Dia percaya bahwa konflik sederhana ini akan membuat Clarion Parker berkembang pesat. Dan di antara generasi kedua di Grand City ini, adalah hal yang baik untuk menumbuhkan seseorang yang cukup baik untuk melawan Dan Parker. Plak! Melihat Clarion Parker tidak berani menggerakkannya, Camelia Jackson tiba-tiba mencibir, dan menamparkan wajah Clarion Parker lagi. Sampah, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bercanda denganku. Sampah, kamu benar-benar tidak berguna. Pantas saja Dan Parker mengakui di depan umum bahwa orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tangan kanannya. Camelia Jackson langsung menginjak-injak kepribadian dan martabat Clarion Parker. Lagi pula, seorang pria yang bahkan tidak tahu bagaimana berjuang benar-benar sia-sia. Wajah Clarion Parker memerah dengan cetakan telapak tangan, dan ada noda darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dilihat dari penampilan ini, dia terlihat sangat memalukan. Ketika Zion Bennett, Jade Bierstadt, dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan gelas anggur untuk menonton pertunjukan. Neve Foster mau tak mau berkata, Nyonya, cukup. Saat ini, Neve Foster sangat marah, sedih, dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia sangat merasa bahwa di hadapan kekuatan absolut, pertarungan kecil antara generasi kedua, benar-benar tidak bisa naik ke atas meja. Nyonya, berhenti bermain-main. Kamu adalah Nyonya keluarga Jackson dari 7 keluarga besar. Bahkan jika kamu memberiku nyali, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu. Pada saat ini, Clarion Parker melambaikan tangannya untuk menghentikan omongan Neve Foster. Tapi aku berharap meskipun Nyonya tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keluarga Jackson. Hale Linshe benar-benar tidak memiliki bab kenaikan. Menangkap Hale Linshe tidak hanya tidak akan memberimu keuntungan besar, tetapi juga akan menyeretmu dan keluarga Jackson ke jurang tak berujung. Nyonya, serahkan orang itu padaku. Aku benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, Clarion Parker menjadi semakin acuh tak acuh, dia bahkan tidak memperhatikan bengkak di wajahnya, tetapi matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tentu saja, aku juga tahu bahwa Nyonya pasti telah membayar banyak untuk mendapatkan Hale Linshe. Aku tidak akan membiarkan Nyonya menyerahkanmu kepadaku tanpa alasan.
Bagaimana dengan ini? Aku dapat mentransfer semua ekuitas dari beberapa istana hiburan atas namaku kepadamu. Dalam hal ini, itu seharusnya bisa menggantikan kerugianmu kan? Tentunya Nyonya tidak akan berdebat denganku yang hanya seorang junior. Pada saat ini, Clarion Parker bisa dikatakan sangat rendah hati. Bisa dibilang, sebagai pemuda generasi kedua yang pertama, dia tidak pernah serendah ini. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini, dia telah menunjukkan semua ketulusannya. Melihat Clarion Parker yang bahkan bisa menukar harga dirinya saat ini, Neve Foster sedikit bingung. Dia merasa bahwa Clarion Parker benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Tapi Harvey York sangat jelas, ini menunjukkan bahwa Clarion Parker bukan lagi seorang playboy, melainkan seorang dewasa sejati. Chapter 7108. Semua saham kasinomu. Saat ini, Camelia Jackson memegangi dagunya dan tersenyum penuh arti pada Clarion Parker. Jika aku ingat dengan benar, itu bernilai miliaran dolar. Dan distribusi keuntungan tahunan sangat tinggi. Tanpa hal itu, statusmu sebagai tuan muda kedua Parkerville akan turun drastis nilainya. Melihatnya seperti ini, Halle Lynch mungkin menyelamatkan hidupmu kan? Kalau tidak, mengapa kamu membayar harga tinggi untuk sampah seperti dia? Saat dia mengatakan ini, mata Camelia Jackson penuh dengan pengawasan. Dia melihat Clarion Parker dengan penuh minat, mencoba melihat sesuatu dari gerakan dan ekspresinya. Sangat disayangkan bahwa Clarion Parker tetap acuh tak acuh saat ini. Nyonya, persahabatan antara kami berdua berlangsung selama 3 hari 3 malam, jadi kurasa tidak perlu dijelaskan di sini. Aku hanya ingin bertanya Nyonya, apakah kesepakatan ini akan berhasil? Camelia Jackson berjalan ke sisi Clarion Parker, menempelkannya ke telinganya, dan menghela nafas. Tentu saja aku bersedia membuat kesepakatan. Lagi pula, kamu telah memberiku terlalu banyak keuntungan. Bagaimana aku tidak tergoda? Sayang sekali aku tidak memiliki Halle Lynch, jadi tentu saja aku tidak bisa memberikannya padamu. Dan, bahkan jika ada, kamu tidak bisa membayar harga setinggi itu untuk menggantikannya. Aku harus menginterogasinya dengan hati-hati untuk melihat apakah dia telah menguasai apa yang disebut bab surga dan manusia. Bagi Camelia Jackson, Halle Lynch memiliki nilai yang cukup. Sebelum mencapai tujuannya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana dia bisa menyerahkan orang itu ke Clarion Parker dengan begitu mudah? Terlebih lagi, di mata Camelia Jackson, seorang gelandangan seperti Clarion Parker tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengannya. Clarion Parker menarik napas dalam-dalam, menatap Camelia Jackson, dan berkata perlahan. Jika kamu mengatakan itu, kamu bermaksud tidak ingin menerima transaksi ini? Tentu saja, transaksi ini harus diselesaikan. Camelia Jackson mengguncang gelas di tangannya, wajahnya penuh dengan ekspresi tenang. Hanya saja transaksi ini adalah untuk membayar Calente Saban dan yang lainnya sebagai kompensasi. Tuan Muda Parker, serahkan semuanya, dan biarkan orang-orangku pergi. Maka itulah akhir dari masalah saat kamu memindahkan orang-orangku hari ini. Aku tidak akan mengungkitnya lagi. Kalau tidak, maka jangan salahkan aku karena berbuat kasar dan menahanmu. Di satu sisi, jadi Bierstadt merangkul dadanya dan berkata sambil mencibir. Tuan Muda Parker, lebih baik segera serahkan ekuitas di tanganmu, dan biarkan Calente Saban dan yang lainnya pergi. Kalau tidak, jika Nyonya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Penjara air bawah tanah di Platinum Casino kami tidak cocok untuk dimasuki pemuda sepertimu. Mendengar ini, sekelompok gadis cantik di sekitar mereka semua menutup mulut mereka dan tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, bisa menginjak-injak Clarion Parker jelas merupakan hal yang sangat menyegarkan. Nyonya, aku bisa menambahkan 1 miliar lagi. Ini semua ketulusanku. Clarion Parker mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. Aku harap kamu bisa melepaskannya. Ini baik untuk kita berdua. Wow. Pada saat ini, sampahnya sudah setengah diminum. Camelia Jackson langsung disiramkan ke wajah Clarion Parker. Wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin. Bajing, apa hakmu untuk melakukan penawaran denganku? Chapter 7109. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjawab dengan benar. Jika kamu menolakku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wajah cantik Camelia Jackson terasa dingin, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan ringan. Diiringi gerakannya, sekelompok personel keamanan dari Platinum Casino melangkah maju, seolah siap menyerang. Clarion Parker tersenyum. Dari sudut pandang ini, Halle Lynch jelas berada di tanganmu, dan kamu tidak berniat melepaskannya. Aku, sama sekali tidak punya wajah di depanmu. Camelia Jackson duduk kembali di sofa, dengan kaki panjang ditumpuk. Dia memandang Clarion Parker melalui lubang hidungnya, dan mencibir. Kamu benar, kamu tidak punya wajah denganku. Apa? Apa kau merasa marah? Baiklah, ayo tampar aku. Aku ingin melihat, kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Clarion Parker menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kalau begitu jangan salahkan aku. Setelah selesai berbicara, Clarion Parker mengeluarkan tombol merah dengan tangan kirinya, dan menekannya dengan keras. Duar. Seiring dengan gerakan Clarion Parker, terdengar deru mesin mobil besar yang berasal dari jalan di sekitar Platinum Casino.
Segera setelah itu, sekelompok pria berseragam bergegas masuk dengan cepat, dan sesaat kemudian, mereka mengepung area sekitarnya dengan erat. Seorang pria berseragam putih berjalan cepat dengan 8 pengawal pribadi. Sambil berjalan, dia berkata dengan suara dingin. Kalian berani sekali menggertak penguasa Aula Bumi. Harvey York menyipitkan mata dan menoleh, lalu ekspresi yang berarti muncul di wajahnya. Orang yang datang adalah Blade Jackson. Dia pernah menjalin hubungan dengan Harvey York saat berada di Forbidden Wasteland. Namun tak disangka, Blade Jackson justru bekerja di Aula Bumi sekarang. Selain itu, dilihat dari pakaian dan tanda pangkatnya, dia seharusnya menjadi wakil Clarion Parker saat ini. Segera, Blade Jackson memimpin orang-orang maju, dan ketika dia melihat wajah Clarion Parker bengkak, tubuhnya dipenuhi sampahnya, dan dia sangat malu, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia membuka mulutnya dengan cepat dan berkata, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Clarion Parker menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku akan mengurus sisanya. Blade Jackson sedikit mengangguk, lalu terlihat kedinginan. Siapa yang berani menyentuh penguasa Aula Bumi di Grand City? Apakah dia tidak tahu hukum raja? Wah, bukankah dia sampah dari keluarga Jackson, Blade Jackson? Camelia Jackson sedang duduk di sofa saat ini, wajahnya penuh penghinaan. Blade Jackson, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bahwa nama belakangmu adalah Jackson? Setelah bekerja sebagai wakil di Aula Bumi selama beberapa waktu, kamu berani menantangku, Camelia Jackson. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, dan bawa pergi sekelompok orang ini. Tidak, jangan salahkan aku karena membersihkanmu. Zeon Bennett berkata dengan dingin. Blade Jackson, kamu dapat mengambil posisi itu karena kamu dibutuhkan untuk membantu Sylvan Jackson. Sekarang Sylvan Jackson telah diberhentikan, kamu masih mengenali pencuri itu sebagai atasanmu. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Nyonya Jackson. Camelia Jackson. Sudut mata Blade Jackson berkedut, awalnya dia mengira itu adalah generasi kedua Grand City yang berkonflik dengan Clarion Parker. Tapi ternyata orang itu adalah nyonya keluarga Jackson. Pada saat ini, tidak peduli seberapa berprinsipnya Blade Jackson, kesombongannya tidak bisa tidak melemah. Dan bawahan itu juga saling memandang dengan cemas, merasa seperti banjir telah menyapu kuil Raja Naga.